Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufizul Maulia Afat dengan NIM C2401221071 dari kelompok 3C mata praktikum fisiologi hewan air. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai poster yang sudah saya buat, yang dimana posternya sendiri membahas mengenai laju pengosongan isi lambung serta pencernaan secara in vitro yang terjadi pada ikan. Sebelumnya kita membahas pengertian umum dari laju pengosongan isi lambung itu sendiri. Jadi laju pengosongan isi lambung merupakan proses pengosongan pada lambung ikan itu, yang dimana proses ini merupakan proses alami yang terjadi di dalam tubuh ikan. Nah, karena ini berkaitan dengan lambung, tentu saja berurusan dengan metabolisme ikan. Nah, laju pengosongan lambung ini tentu saja memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Faktor tersebut bisa jadi dari faktor tubuhnya sendiri atau faktor lingkungan sekitarnya. Faktor yang pertama itu ada faktor salinitas, lalu faktor suhu, serta faktor pakan dan faktor umur ikan. Yang dimana faktor suhu pada lingkungan ikan itu bisa menjadi faktor utama juga dalam proses laju pengosongan isi lambung itu sendiri. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi adalah faktor pemberian makan, di mana ukuran pakan dan kualitas dari pakan itu tentu saja mempengaruhi proses laju pengosongan lambung ini. Karena apabila makanan besar tentu saja susah untuk dicerna serta akan lama dalam proses pengosongan isi lambung itu sendiri. Selanjutnya, temperatur suhu yang optimal dapat meningkatkan proses metabolisme pada ikan. Karena suhu yang cenderung lebih tinggi dapat meningkatkan laju metabolisme itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor terjadinya penurunan ISC, yang dimana faktor tersebut ada faktor kualitas pakan, faktor nutrisi, faktor dosis, dan faktor frekuensi pemberian pakan. Di mana kualitas pakan yang diberikan pada ikan, tentu saja kita tidak bisa memberikan kualitas pakan yang sembarangan. Apabila kualitasnya tersebut rendah, maka nilai ISC pun akan menurun. Oleh karena itu, kita harus memberikan pakan yang berkualitas baik dan tepat untuk ikan itu sendiri. Selanjutnya ada faktor nutrisi, yang dimana faktor nutrisi ini merupakan bisa jadi faktor yang sangat berpengaruh pada penurunan ISC. Apabila kita memberikan pakan pada ikan yang tidak bernutrisi, maka proses penurunan ISC juga akan terjadi. Selanjutnya ada faktor dosis, yang dimana tentu saja suatu ikan memiliki dosis berbeda-beda untuk makanannya itu sendiri. Apabila kita memberikan dosis kepada satu ikan, tapi terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, itu tidak baik untuk pertumbuhan ikan sendiri. Oleh karena itu juga dapat menurunkan kualitas dari ISC. Lalu frekuensi pemberian pakan, di mana ikan itu tidak bisa diberikan pakan asal-asalan. Jadi kita harus memiliki waktu yang tepat sesuai dengan ikan yang ingin kita beri pakan. Karena apabila kita beri pakan asal, maka ikan tidak dapat bertumbuh dengan baik dan juga tidak dapat melakukan proses metabolisme dengan baik dan akan menyebabkan nilai ISC itu menurun. Selanjutnya di sini membahas mengenai perbandingan kecepatan pengosongan lambung pada suhu dan ukuran yang berbeda. Yang dimana ukuran ikan tentu saja akan mempengaruhi proses laju pengosongan isi lambung ini. Yang dimana ikan kecil akan lebih cepat dalam proses metabolisme karena mereka dapat mengkonsumsi makanan lebih cepat dibandingkan dengan ikan yang lebih besar. Ukuran ikan mempengaruhi itu karena ikan yang lebih kecil itu memiliki volume lambung yang lebih kecil, jadi lebih efektif dalam mengkonsumsi pakan daripada ikan yang lebih besar. Karena apabila ikan yang lebih besar, maka laju pengosongan lambung juga akan lebih lama karena isi lambungnya sendiri itu lebih banyak daripada ikan yang lebih kecil. Selanjutnya faktor suhu. Jadi hubungan antara suhu dengan laju pengosongan lambung itu sendiri, yaitu biasanya suhu yang lebih tinggi itu dapat menyebabkan ikan melakukan metabolisme dengan cepat. Suhu air juga
suhu air yang optimal itu dapat meningkatkan proses metabolisme. Lalu pada suhu berapa sih suhu yang bagus untuk proses metabolisme pada ikan? Nah, suhu yang bagus itu pada suhu 21 sampai suhu 24 derajat Celcius. Nah, apabila suhunya lebih rendah, yaitu akan menyebabkan pertumbuhan ikan akan lebih lama serta dapat menyebabkan proses metabolisme pada ikan itu membutuhkan waktu yang jangka panjang. Nah, jadi ikan yang lebih kecil itu memiliki lambung yang lebih kecil dan metabolisme yang lebih cepat, yang mempengaruhi laju pengosongan isi lambung. Selanjutnya di sini ada perlakuan ukuran ikan dan suhu, yang dimana perlakuan pada ukuran ikan dan suhu ini dapat mempengaruhi perilaku pada ikan itu sendiri, yang dimana tentu saja apabila ukurannya berbeda, perilakunya juga akan berbeda. Ikan kecil akan lebih mudah berenang daripada ikan besar. Lalu ada pertumbuhan, yang dimana suhu juga dapat mempengaruhi pertumbuhan pada ikan itu sendiri, karena seperti yang sudah dibahas tadi, apabila suhu tinggi, metabolismenya bisa menjadi lebih cepat. Oleh karena itu pertumbuhannya juga akan lebih mudah. Selanjutnya ada kesehatan ikan, yang dimana tentu saja ukuran dan suhu ini akan mempengaruhi kesehatan pada tubuh ikan itu sendiri. Lalu di sini ada yang membahas mengenai hubungan antara bobot material isi lambung, bobot isi lambung, serta nilai ISC. Umumnya ada keterkaitan yang erat antara bobot material isi lambung, bobot isi lambung, dan nilai ISC pada ikan. Ketika bobot material isi lambung itu meningkat, maka bobot lambung juga meningkat. Nah, ini juga berkaitan dengan nilai dari ISC-nya itu sendiri. Karena mereka berkaitan erat, maka nilai ISC apabila bobot material isi lambung dan bobot isi lambung itu meningkat, otomatis nilai ISC juga akan meningkat. Nah, keadaan ini tuh menunjukkan bahwa kondisi dari tubuh ikan itu menjadi lebih baik. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai petunjuk terhadap kesehatan dan kualitas air tempat ikan itu sendiri hidup. Lalu di sini juga kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu pencernaan secara in vitro. Pencernaan secara in vitro itu sendiri merupakan metode laboratorium untuk memahami proses pencernaan ikan, seperti uji pencernaan melalui diisolasi dalam cairan pencernaan buatan, yang bertujuan untuk memahami bagaimana sih sistem pencernaan ikan itu bekerja, serta untuk mengevaluasi ketersediaan sistem pencernaan ikan atau menguji efek dari bahan pakan tertentu pada pencernaan ikan. Nah, pada proses ini tentu saja ada aktivitas enzim selama proses pencernaan. Aktivitas enzim itu sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor pH, faktor suhu, dan faktor jumlah konsentrasi enzim. Lalu juga ada faktor frekuensi dan jumlah pemberian pakan ikan, dan aktivator yang digunakan pada saat proses pencernaan. Nah, untuk manfaat dari pencernaan ini sendiri itu apa sih? Nah, jadi manfaatnya itu adalah untuk bagaimana kita mengetahui pencernaan yang terjadi secara in vitro pada ikan ini menggunakan jenis enzim, dan pencernaan yang dilakukan itu apakah bervariasi ataukah hanya dengan satu variasi saja. Selanjutnya juga ada proses pencernaan memerlukan aktivitas enzim. Nah, enzim yang digunakan dalam pencernaan ini seperti enzim amilase, protase, dan lipase. Nah, proses ini juga dapat untuk mengetahui kemampuan dari suatu ikan atau suatu spesies ikan dalam mencerna baik itu karbohidrat, protein, ataupun lemak yang ada di tubuhnya. Dalam sintesis, pencernaan pakan secara in vitro dan in vivo adalah metode yang digunakan untuk menentukan pencernaan pada ikan itu sendiri merupakan pencernaan yang bagaimana.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.